Puji Tuhan, haleluya. Jemaat GPDI El Shaddai yang dimanapun berada, kita bersyukur saat ini kita boleh kembali mendengarkan renungan 79 yang singkat ini. Kita bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Itu tentang kematian daripada Lazarus, sahabat daripada Tuhan. Ini dikatakan di sini Lazarus dibangkitkan dalam pasal 11. Dan saya akan membaca, kita bisa membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Tapi kita baca saja pasal 11 ayat 43 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu iman yang dibatasi oleh situasi. Kita punya iman, orang-orang percaya seringkali kita hanya percaya kepada hal-hal yang kita lihat dan hal-hal yang sudah terbukti. Tetapi kita tidak percaya akan hal-hal yang belum kita alami. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apapun yang belum kita lihat, kita percaya, itu namanya iman. Dan itu sebabnya banyak orang-orang percaya di saat-saat menghadapi masalah, mereka gagal karena tidak punya iman. Iman dibatasi oleh situasi. Dalam ayat 43 dan 44 kita baca, mari. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di tengah keputusasaan Marta sebagai kakak daripada Lazarus, karena Lazarus meninggal, dia begitu sedih, dia begitu putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, dia mengatakan kepada Marta ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit dengan maksud untuk membangkitkan iman dan pengharapan yang hilang dari Marta. Yesus mengatakan demikian untuk membangkitkan iman Marta kembali. Tapi Marta menjawab dalam ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta ini dia percaya kalau orang-orang yang sudah mati nanti sesudah itu akan ada kebangkitan orang-orang mati.
dari antara kubur. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus bukan demikian. Marta menunjukkan iman dasar pada kebenaran yang hakiki, yang menyatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan pada akhir zaman akan dibangkitkan. Dia percaya itu, tetapi Yesus hendak menegaskan bahwa ia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Percayalah engkau akan hal ini. Dalam ayat 26 dikatakan, percayalah engkau akan hal ini. Injil Yohanes 11 ayat 26 bagian terakhir. Percayakah engkau akan hal ini? Apakah kita percaya firman Tuhan ini ditegaskan oleh Tuhan? Banyak orang Kristen tahu dan mengerti bahwa Yesus berkuasa mengadakan segala mujizat karena Dia adalah Allah, Tuhan heran dan ajaib. Tetapi ketika dihadapkan dengan kematian, ketika dihadapkan dengan masalah di segala bidang kehidupan, iman mereka jadi goyah dan dibatasi oleh situasi, oleh keadaan. Mereka jadi bimbang, dan kita melihat secara jasmani mereka tidak yakin, hanya tertumpu pada masalah dan kesulitan. Banyak orang hanya tertumpu kepada masalah dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu berkuasa melakukan itu semuanya, dan kuasanya tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan bagi manusia, hal itu mungkin, hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27. Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan Yesus menangis ketika ia datang hendak membangkitkan Lazarus. Dalam ayat 35 kita melihat, maka menangislah Yesus. Yesus menangis ketika ia datang hendak membangkitkan Lazarus, sebab yang dijumpainya iman yang terbatas, iman daripada Marta, kakak daripada Lazarus, yang sangat terbatas. Pada awalnya kita melihat ketika Yesus menyuruh mengangkat batu itu dari kubur. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat tadi, Tuhan dalam ayat yang ke-38, maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dalam ayat yang ke-37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang meletakkan mata orang buta tidak melekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Mereka tidak percaya. Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu akan dibangkitkan, tapi mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Maka Yesus menangis ketika datang hendak membangkitkan Lazarus, sebab yang dijumpainya iman yang terbatas.
Kalau Yesus melihat iman Bapak Ibu Saudara sekalian, imannya terbatas, kita sering bimbang. Yesus sedih, Yesus menangis sebagai anak Tuhan. Mengapa tidak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus menyuruh mengangkat batu itu dari kubur Lazarus, pada awalnya Marta keberatan dan dia berkata, sudah bau Tuhan, sudah 4 hari ia mati, pasti sudah bau busuk. Itu masuk akal, kalau orang yang mati sudah 4 hari pasti sudah bau busuk. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Kita melihat karena itu dalam ayat 39 dikatakan demikian. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta sendiri yang selalu dekat dengan Yesus, dia tidak yakin, dia tidak percaya hal-hal yang mustahil secara manusia. Bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Di dalam ayat 40 dikatakan, maka jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta pun menjadi percaya. Imannya tidak lagi dibatasi oleh situasi. Sehingga pada saat itu kuasa Tuhan dinyatakan dengan tidak terbatas. Mujizatnya terjadi. Lazarus bangkit dari kematian, puji Tuhan. Kita tahu kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh akal atau kekuatan manusia. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi pada saat ini, kita percaya Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sanggup mengerjakan segala perkara. Kalau saya mengalami sendiri, saya mengalami stroke di bulan Januari tanggal 5 dan saya harus masuk rumah sakit 5 hari. Tetapi saya mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Hanya 2 minggu saya sudah bisa berjalan. Puji nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah untuk segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan bertanya, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Kita jawab, tidak ada. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya Yesus sanggup mengatasi itu semuanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Bangkitkan iman percaya kami Tuhan, karena kami tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat
dan keyakinan dari segala sesuatu yang akan kita alami. Tuhan, berikan kepada jemaat-Mu, kepada kami semua iman yang sungguh, supaya kami sanggup menghadapi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, usaha pekerjaan mereka Engkau tolong. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih karena jemaat GPDI El Shaddai dibenarkan karena iman. Dan jemaat GPDI El Shaddai hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.